Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan, yang orang cari adalah mendapatkan berkat untuk di masa depan. Inilah tujuan dalam iman mereka. Semua orang memiliki niat dan harapan ini. Walaupun demikian, kerusakan di dalam natur manusia harus diselesaikan melalui ujian. Dalam aspek mana saja engkau tidak lulus, dalam aspek itulah engkau harus dimurnikan. Ini adalah pengaturan Tuhan. Tuhan menciptakan sebuah lingkungan untukmu yang memaksamu dimurnikan di sana untuk mengetahui kerusakanmu sendiri. Pada akhirnya, engkau mencapai titik di mana engkau lebih suka mati dan meninggalkan rencana dan keinginanmu dan tunduk pada kedaulatan dan pengaturan Tuhan. Jadi, jika orang tidak mengalami beberapa tahun pemurnian, jika mereka tidak menanggung tingkat penderitaan tertentu, mereka tidak akan dapat menyingkirkan ikatan kerusakan daging dalam pikiran dan hati mereka. Dalam aspek mana saja engkau masih tunduk pada perbudakan iblis, dalam aspek mana saja engkau masih memiliki keinginanmu sendiri, tuntutanmu sendiri, dalam aspek inilah engkau harus menderita. Hanya dalam penderitaan, pelajaran dapat dimengerti, yang berarti orang bisa mendapatkan kebenaran dan memahami kehendak Tuhan. Sebenarnya, banyak kebenaran dipahami selama pengalaman ujian yang menyakitkan. Tidak ada orang yang dapat memahami kehendak Tuhan, mengakui kemahakuasaan dan hikmat Tuhan, atau menghargai watak Tuhan yang benar ketika berada di lingkungan yang nyaman dan mudah, atau ketika keadaan baik. Itu tidak mungkin. Amin. Membaca kutipan ini mengingatkanku pada pengalaman menderita penyakit. Dahulu terdapat rasa sakit dan banyak air mata. Namun kemudian aku memahami beberapa kebenaran. Aku berhenti terlalu banyak mencari berkat dalam imanku dan mengambil pelajaran dari penderitaan ini serta merasa ini juga berkat dari Tuhan. Tahun 2010, aku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Saat itu aku masih SMA. Firman Tuhan menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan mempercayai serta menyembah Tuhan adalah jalan yang benar, jalan yang paling bernilai dan bermakna. Aku mulai menghadiri pertemuan gereja dan tidak pernah melewatkan satu pun bagaimanapun cuacanya. Aku juga berusaha mengkhotbahkan Injil kepada teman-teman dan kerabatku. Aku merasa tergenapi setiap hari dan berada dalam damai. Setahun kemudian, aku ke rumah sakit untuk cek kesehatan dan mengetahui aku menderita hepatitis B. Dokter berkata itu sulit disembuhkan dan bisa berubah menjadi kanker jika memburuk. Tiba-tiba menerima kabar penyakit ini, aku benar-benar merasa mati rasa. Wajahku terasa dingin dan tanganku gemetar. Tiba-tiba masa depanku tampak sangat tak pasti. Di perjalanan pulangku hari itu, aku merasa sangat sedih. Aku hanya bisa menangis tanpa henti. Aku terus bertanya kepada diriku, bagaimana aku bisa mendapatkan penyakit ini? Mengapa aku tak bisa sehat seperti orang lain? Dahulu kupikir jika mempercayai Tuhan, Dia akan melindungiku dari penyakit. Melakukan tugasku dalam damai di rumah Tuhan akan menyenangkan. Namun kini aku sakit dan tak tahu apakah aku bisa pulih. Dan jika ini memburuk, aku bisa kehilangan nyawa. Semua pemikiran ini membuatku sangat sedih. Dan aku berkali-kali datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa. Aku meminta kepada Tuhan iman dan kekuatan, bimbingan dan pencerahan untuk memahami kehendak-Nya, agar aku tahu cara melewati situasi ini. Saat saudara-saudariku tahu, mereka datang mendukungku dan membacakan kutipan firman Tuhan.
Ketika penyakit menimpa, itu kasih Tuhan. Pasti ada maksud baiknya di baliknya. Sekalipun tubuhmu bisa menderita, jangan dengarkan pemikiran dari iblis. Pujilah Tuhan dalam keadaan sakit. Nikmatilah Dia dalam pujianmu. Jangan tawar hati di hadapan penyakit. Teruslah mencari, jangan menyerah, dan Tuhan akan mencerahkanmu. Seperti apa iman Ayub? Tuhan yang Maha Kuasa adalah tabib maha hebat. Berdiam dalam penyakit berarti sakit, berdiam di dalam roh berarti sehat. Selama kau masih punya napas, Tuhan tak akan membiarkanmu mati. Amin. Membaca kutipan ini, aku tahu dalam hatiku, entah situasiku memburuk atau tidak ada di tangan Tuhan. Tuhan menguasai segalanya. Semua kecemasan dan keresahanku benar-benar tak perlu. Setelah menderita penyakit, aku harus penuhnya bersandar dan setia kepadanya. Membaik atau tidak, aku tak bisa menyalahkan Tuhan, tetapi harus tunduk pada kuasanya. Benar. Jadi, sejak saat itu, aku banyak berdoa kepada Tuhan tentang penyakitku, juga menjalani perawatan untuk itu. 6 bulan kemudian, aku menjalani cek kesehatan lagi. Dokter berkata, kondisiku membaik. Penyakit itu sudah terkendali, aku tak butuh perawatan lagi. Aku senang sekali mendengar ini dan terus mengatakan, syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan. Aku tak tahu harus berkata apa kepada Tuhan, tetapi aku tahu ini kebaikan hati dan berkat-Nya. Iya. Aku kuliah pada tahun 2012. Tetapi dilaporkan karena membagikan Injil di kampus, jadi aku dikeluarkan. Itu masa yang sangat berat bagiku. Lagi pula butuh 12 tahun belajar keras untuk bisa masuk ke sana. Namun aku lalu teringat Tuhan yang bereinkarnasi, mengungkapkan kebenaran dan menyelamatkan manusia. Kita hanya bisa diselamatkan jika mempercayai Tuhan dan mengejar kebenaran. Benar. Malah petaka besar akan segera tiba. Jadi aku takut akan tersapu jika tidak melakukan tugasku dan berbuat baik. Aku berpikir dalam hati, lupakan tentang kuliah. Aku akan mengejar kebenaran dan melakukan tugasku di gereja. Syukur kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian, aku pergi dari rumah dan melakukan tugas di gereja. Apapun yang ditugaskan kepadaku, aku menerimanya dan tidak mengeluh. Bahkan menghadapi tekanan dan penahanan gila-gilaan PKT. Dan hampir ditangkap 2 kali oleh polisi. Aku justru terus menyebarkan Injil dan memberi kesaksian untuk Tuhan. Aku merasa Tuhan akan melindungiku jika aku terus melakukan tugasku. Itu jalan untuk memiliki tempat tujuan yang baik. Februari 2015, aku dipindahkan keluar kota untuk melakukan tugasku. Suatu hari, pemimpin memintaku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Sebagai pencegahan agar aku tidak menginfeksi orang lain. Saat mendengar ini, aku berkata dalam hati, sudah hampir 5 tahun berlalu sejak pemeriksaan terakhirku. Penyakitku bisa memburuk selama waktu ini. Jika sekarang itu sangat menular atau menjadi kanker, aku tidak akan bisa melakukan tugasku lagi. Ya, pemikiran ini membuatku tidak bahagia. Aku juga sangat takut dan tahu tak akan bisa menerimanya. Aku ke rumah sakit keesokan harinya, tetapi merasa sangat gugup saat tiba di sana. Aku berpikir, jika sekarang ini menjadi kanker atau sangat menular, bisakah mereka menyembuhkanku? Apa yang akan kulakukan jika mereka tak bisa? Aku berdoa kepada Tuhan saat itu dan berkata, aku akan patuh apapun yang terjadi. Namun, saat dokter berkata, aku memiliki aritmia, aku gelisah lagi dan berpikir, apa ini tanda-tanda aku jatuh sakit? Mengapa aku memiliki aritmia? Melihat dengan cermat wajah dokter yang khawatir, aku sadar. Keadaannya tak bagus untukku. Dokter itu tak mengatakan banyak hal lain, hanya mengambil darah, lalu menyuruhku pulang dan menunggu. Saat hari di mana hasil tesku keluar makin dekat, kegelisahanku kembali. Aku takut mendapatkan berita buruk dan merasa tak bisa menghadapinya. Aku hanya ingin sehat lagi. 1 minggu kemudian, aku pergi mengambil hasil tesku. Dokterku berkata, darahku kini dipenuhi hepatitis B dan telah menjadi akut. Itu sangat menular
dan aku membutuhkan perawatan segera. Aku berpikir dalam hati, tamat sudah. Bisakah aku melakukan tugasku sekarang? Bisakah aku menghadiri pertemuan dan menjalani kehidupan bergereja? Di perjalanan pulang, yang bisa kupikirkan hanyalah penyakitku. Dan sepedaku terasa berat di kayu. Saat mencari pengobatan daring setelah sampai di rumah, aku membaca hepatitis akut bisa membuat orang koma lalu meninggal dalam beberapa hari. Aku menjadi ketakutan. Aku berpikir, apa ini yang akan terjadi kepadaku? Jika aku mati seperti ini, bukankah itu akhir dari imanku? Semua saudara-saudari yang lain sangat sehat. Mengapa hanya aku yang sakit? Mengapa aku harus berbeda dari orang lain? Aku makin iri kepada orang lain. Mereka tak direpotkan penyakit dan bisa melakukan tugas dalam damai. Mereka mempersiapkan perbuatan baik dan akan diselamatkan Tuhan. Lalu ada aku. Aku sakit dan tak tahu apa aku bisa melakukan tugasku lagi. Jika tidak, akankah aku ditinggalkan dan diceburkan dalam malapetaka? Aku dikeluarkan dari universitas karena imanku dan melepaskan masa depanku. Aku tak pernah punya pacar dan berpergian untuk tugasku. Jika toh Tuhan akan menyingkirkanku, bukankah itu berarti semua yang kuberikan dalam imanku selama ini sia-sia? Jika pulang sekarang, PKT akan menangkapku. Aku pasti dimasukkan ke penjara. Pemikiran ini membuatku makin sedih dan berkecil hati. Aku berpikir, Tuhan, apakah kau gunakan penyakit ini untuk menyingkirkanku? Aku tak bisa menghentikan air mataku. Aku merasa sangat lemah. Tak memiliki keinginan melakukan tugas atau melakukan hal-hal lainnya. Aku bahkan tidak ingin makan. Aku merasa sangat kelelahan. Aku datang ke hadapan Tuhan dalam rasa sakitku dan berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, aku merasa lemah dan sangat sakit. Aku tak bisa berhenti memikirkan masa depanku. Aku merasa tak punya tujuan lagi. Ya Tuhan, aku tahu Kau izinkan penyakit ini terjadi atasku. Tolong cerahkan dan bimbing aku agar bisa memahami kehendak-Mu. Lalu, sebuah firman Tuhan muncul di benakku. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, bagi semua orang, pemurnian sungguh menyiksa dan sangat sulit untuk diterima. Tetapi, selama pemurnianlah Tuhan menjadikan watak adilnya dapat dipahami manusia dan membuat tuntutannya terhadap manusia terbuka, serta memberikan lebih banyak pencerahan, pemangkasan, dan penanganan yang nyata. Melalui pembandingan fakta dan kebenaran, Dia memberi manusia pemahaman yang lebih besar tentang dirinya dan kebenaran dan tentang kehendak Tuhan. Sehingga manusia dapat memiliki kasih akan Tuhan yang lebih benar dan murni. Itulah tujuan-tujuan Tuhan menjalankan pemurnian. Semua pekerjaan yang dilakukan Tuhan dalam diri manusia memiliki tujuan dan makna penting. Tuhan tak melakukan pekerjaan yang tak berarti atau tak bermanfaat bagi manusia. Pemurnian bukan berarti menyingkirkan manusia dari hadapan Tuhan. Dan bukan berarti menghancurkan mereka di neraka. Sebaliknya itu berarti mengubah watak manusia selama pemurnian. Mengubah niat-niatnya, pandangan-pandangan lamanya, mengubah kasihnya kepada Tuhan, dan mengubah seluruh hidupnya. Amin. Amin. Setelah merenungkan ini, aku paham bahwa ada kehendak baik Tuhan di dalam penyakit ini, agar mengenal diri sendiri dan mengambil pelajaran. Iya. Aku teringat bagaimana Tuhan mengizinkan semua ujian itu terjadi pada Ayub. Meskipun Ayub menderita sakit fisik, Tuhan tidak memberikan itu untuk mencabut nyawanya, tetapi untuk menyempurnakan imannya dan membuat Ayub lebih mengenal Tuhan. Benar. Tuhan mengizinkanku jatuh sakit, bukan untuk menyingkap dan menyingkirkanku, tetapi mentahirkan noda dalam imanku dan membuatku sepenuhnya menaati Dia. Iya. Aku tak boleh menyalahkan Tuhan.
justru harus memeriksa motif yang salah di balik imanku. Dan dalam hal apa aku tidak menaati Tuhan. Setelah memahami kehendaknya, aku merasa lebih positif. Aku berdoa lagi kepada Tuhan dan melakukan perenungan diri yang layak. Dalam pencarianku, aku baca firman Tuhan ini. Banyak orang percaya kepadaku hanya agar aku dapat menyembuhkan mereka. Banyak orang percaya kepadaku hanya agar aku dapat menggunakan kuasaku untuk mengusir roh najis dari tubuh mereka. Dan banyak orang percaya kepadaku hanya agar dapat menerima damai dan sukacita dariku. Banyak orang percaya kepadaku hanya untuk menuntut lebih banyak kekayaan materi dariku. Banyak orang percaya kepadaku hanya untuk menjalani hidup ini dengan damai dan agar selamat di dunia yang akan datang. Banyak orang percaya kepadaku untuk menghindari penderitaan neraka dan menerima berkat surga. Banyak orang percaya kepadaku hanya demi kenyamanan sementara, tak berusaha memperoleh apapun dari dunia akan datang. Saat aku jatuhkan murkaku ke atas manusia dan mengambil semua sukacita dan damai yang pernah mereka miliki, manusia menjadi bimbang. Saat aku memberi penderitaan neraka dan menarik kembali berkat-berkat surga, rasa malu manusia menjadi amarah. Saat manusia memintaku menyembuhkan, aku tidak memedulikan dan merasakan kebencian terhadap mereka. Manusia meninggalkanku untuk mencari cara pengobatan lewat perdukunan. Saat aku ambil semua yang telah manusia tuntut dariku, semua orang menghilang tanpa jejak. Aku berkata manusia beriman kepadaku karena aku memberi terlalu banyak kasih karunia, dan ada terlalu banyak yang bisa didapatkan. Hubungan manusia dengan Tuhan semata-mata demi kepentingan diri sendiri. Ini adalah hubungan antara penerima dan pemberi berkat. Sederhananya, ini seperti hubungan karyawan dan majikan. Karyawan bekerja hanya untuk menerima upah yang diberikan majikannya. Dalam hubungan semacam ini, tidak ada kasih sayang, hanya transaksi. Tidak ada mencintai dan dicintai, hanya derma dan belas kasihan. Tidak ada pengertian, hanya ada kemarahan terpendam dan tipu daya. Tidak ada keintiman, hanya ada jurang yang tak bisa diseberangi. Amin. 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 Membaca firman Tuhan, aku sadar tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan dalam imanku. Aku hanya menganggap Tuhan sebagai pemberi berkat. Karena itulah saat aku sakit, pikiran pertamaku adalah tentang prospek masa depanku. Dan apakah aku akan sembuh dan mencari tahu di internet tentang penyakit itu dan pengobatannya. Aku tak berminat melakukan tugasku lagi. Saat penyakit itu memburuk, aku salahkan Tuhan karena tidak adil. Karena tidak melindungiku, karena mengizinkanku sakit. Aku bahkan menyesal melepaskan studi, keluarga, dan masa muda untuk tugasku. Aku merenung dan berpikir, kenapa aku bisa melepaskan semuanya untuk melakukan tugasku? Aku sadar ini karena sudut pandangku yang keliru. Kupikir, asalkan aku berkorban untuk Tuhan dan melakukan tugasku, Tuhan akan memberkatiku, menyembuhkan penyakitku, dan menjagaku dari bahaya. Maka, aku akan lolos dari malapetaka, memiliki kesudahan dan tempat tujuan yang baik. Itulah sebabnya, aku rela menderita dan membayar harganya dalam bertugas. Motivasiku dalam melakukan tugasku adalah mendapatkan berkat. Saat kondisiku menjadi serius, harapanku untuk diberkati pupus. Lalu tekadku mengejar kebenaran dan motivasiku melakukan tugas hilang. Aku bahkan berdebat dengan Tuhan di dalam hatiku. Aku sadar hanya mengejar berkat dalam imanku. Saat jatuh sakit, aku hanya memikirkan prospek masa depanku dan kepentinganku sendiri. Aku tidak mencari kehendak Tuhan. Bahkan, justru menyalahkan dan mengkhianati Tuhan. Aku sangat egois dan hina. Semua pemikiranku ini menyakiti dan membuat Tuhan kecewa. Fakta menunjukkan, imanku bukanlah untuk melakukan tugas makhluk ciptaan atau mengejar kebenaran, melainkan agar memiliki kehidupan yang damai, serta kesudahan dan tempat tujuan yang baik. Aku ingin menukar penderitaanku bersama Tuhan dengan upah di masa depan dan berkat.
Bukankah aku memanfaatkan Tuhan dan menipunya? Paulus bekerja selama bertahun-tahun, banyak menderita dan menjadi martir. Tetapi dia tak bekerja untuk melakukan tugas makhluk ciptaan. Dia melakukannya agar diberi upah dan dimahkotai. Akhirnya, aku sadar telah melangkah di jalan yang sama dengan Paulus. Tuhan itu kudus dan benar. Dia tak akan membiarkan orang yang bertekad melakukan tawar-menawar dan menipu dia seperti aku memasuki kerajaannya. Merenungkan ini, aku akhirnya mengerti bahwa penyakit yang kuderita sekarang adalah Tuhan menyingkap motivasiku mendapatkan berkat. Iya. Tanpa ini, aku tak akan menyadari semua motif dan noda dalam imanku bahwa aku melangkah di jalan Paulus, jalan yang dikutuk Tuhan. Memikirkan ini, aku tak merasa terlalu sedih menderita penyakit ini. Justru berterima kasih kepadanya karena telah menyingkap dan menyelamatkanku dalam jalan ini. Di permukaan, ini sebuah penyakit. Namun kasih sejati Tuhan dan keselamatanku tersembunyi di dalamnya. Tuhan membimbingku ke jalan iman yang benar untuk mentahirkan semua noda dalam imanku. Ini hal yang bagus. Iya. Saat merenungkan ini, aku berpikir Tuhan berinkarnasi dan mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan manusia. Tanpa pamrih, Dia memberikan kita hidup dan tak meminta imbalan apapun. Aku merasakan betapa indah dan baiknya hati Tuhan. Lalu aku memikirkan diriku, menikmati kasih dan berkat Tuhan, disirami dan dipelihara oleh firman-Nya, tetapi tidak terpikir membalas kasih-Nya. Mencoba tawar-menawar dengan Tuhan. Lalu saat jatuh sakit, aku menyalahkan Tuhan. Memikirkan ini, aku merasa buruk dan malu. Aku membenci diriku karena sangat egois dan hina. Tuhan selalu menyelidiki pikiran terdalamku. Sementara iblis mengamati perilakuku, aku tak boleh jadi bahan tertawan iblis. Aku harus berdiri di sisi Tuhan, tunduk pada pengaturannya, dan belajar dengan baik. Aku lalu berdoa kepada Tuhan. Aku berkata, Tuhan, aku ingin melepaskan hasratku akan berkat, dan tak lagi memikirkan masa depanku. Entah aku sembuh atau tidak, aku ingin menaati-Mu dan memberimu kesaksian untuk membuat malu iblis. Amin. Setelah berdoa, aku merasa jauh lebih tenang dan tak terlalu memikirkan diriku lagi. Kemudian, aku membaca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Tuhan membiarkan kita hidup sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Setiap hari yang kita jalani adalah tugas yang harus dilaksanakan. Kita harus memandang amanat Tuhan sebagai yang utama dan melaksanakan tugas kita seolah-olah itu perkara terbesar dalam hidup ini. Walaupun tidak mengejar kesempurnaan, kita mengikuti hati nurani, membuat iblis tidak mampu melontarkan tuduhan, dan tanpa hati nurani yang merasa bersalah, kita bisa memuaskan Tuhan dan tidak memiliki penyesalan. Beginilah seharusnya orang percaya memperlakukan tugas mereka. Amin. Aku tidak tahu apakah aku akan sembuh, namun yang bisa kulakukan adalah terus melakukan tugas darinya. Setelah itu, aku tak terhalangi penyakitku dan bisa melakukan tugasku sepenuh hati. Aku ke rumah sakit lagi untuk memeriksa penyakitku. Dokter berkata kondisiku bagus, fungsi hatiku normal. Tingkat infeksi di darahku tinggi, tapi yang lainnya bagus. Syukur kepada Tuhan. Dia menekankan aku tak perlu khawatir, hanya butuh perawatan normal. Saat dokter mengatakan ini, aku berterima kasih kepada Tuhan dalam hatiku. Syukur kepada Tuhan. Aku merasa Tuhan berbelas kasih kepadaku. Aku egois dan jahat hanya mencari untuk mendapatkan keuntungan. Melakukan tugas dan minta upah dari Tuhan, menipu Tuhan, membuatnya jijik. Namun dia abaikan pemberontakanku. Dia terus gunakan firman-Nya untuk mencerahkan dan membimbingku mengalami pekerjaannya, agar aku menyadari motif dan pandanganku yang keliru dalam imanku. Aku merasakan betapa hebat kasih Tuhan. Bagus. Setelah itu,
aku mengerahkan segenap tenaga melakukan tugasku. Kupikir, aku telah mendapat pelajaran dengan menderita penyakit ini dan tingkat pertumbuhanku bertambah. Aku terkejut. Diriku disingkap sekali lagi saat Tuhan mengatur sebuah tes untukku. 1 bulan kemudian, pemimpin memintaku ke rumah sakit untuk pemeriksaan lain. Dia berkata, jika penyakitku menular, aku harus hidup sendirian. Mendengar ini, sungguh membuatku sedih seperti ada batu raksasa yang menekan dadaku. Benakku mulai berpacu. Jika aku diasingkan, aku tak akan bisa menghadiri pertemuan atau menjalani kehidupan bergereja. Lalu, bagaimana jika suatu hari kondisiku parah dan tak seorang pun tahu? Saat malapetaka besar datang, saudara-saudari bisa berkumpul dan bersekutu, menolong dan saling memberi dukungan. Namun, aku hanya akan sepenuhnya sendiri. Akankah aku bisa berdiri tegak? Makin memikirkan itu, makin frustasi diriku. Pemimpin memberiku persekutuan dan menyuruhku belajar tunduk pada kuasa Tuhan. Aku harus lebih banyak mencari kehendak Tuhan. Dan seperti Ayub, memuji Tuhan entah aku diberikan berkat atau bencana. Mendengar ini membuatku terharu. Dan aku ingat pengalamanku yang terakhir. Aku sadar ini telah diizinkan oleh Tuhan. Dan yang harus kulakukan adalah tunduk kepadanya. Benar. Kemudian, aku menonton video pembacaan firman Tuhan. Bagus. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Ayub tidak berbicara tentang berdagang dengan Tuhan dan tidak membuat permintaan atau tuntutan dari Tuhan. Dia mengagungkan nama Tuhan karena kuasa dan otoritas Tuhan yang luar biasa dalam mengatur segala sesuatu dan tidak bergantung pada apakah dia mendapatkan berkat atau ditimpa oleh bencana. Dia percaya bahwa terlepas dari apakah Tuhan memberkati orang atau mendatangkan bencana kepada mereka, kuasa dan otoritas Tuhan tidak akan berubah, sehingga bagaimanapun keadaan seseorang, nama Tuhan haruslah diagungkan. Orang tersebut diberkati oleh Tuhan karena kedaulatan Tuhan, dan saat bencana terjadi pada manusia, itu juga terjadi karena kedaulatan Tuhan. Kuasa dan otoritas Tuhan berkuasa dan mengatur setiap aspek manusia. Perubahan tidak terduga pada keberuntungan manusia adalah perwujudan dari kuasa dan otoritas Tuhan. Dan apapun sudut pandang seseorang, nama Tuhan seharusnya diagungkan. Ini adalah yang dialami oleh Ayub dan yang semakin diketahuinya selama bertahun-tahun menjalani hidupnya. Seluruh pikiran dan tindakan Ayub sampai ke telinga Tuhan dan datang di hadapan Tuhan dan dipandang penting oleh Tuhan. Tuhan menghargai pengetahuan Ayub ini dan menyayangi Ayub karena memiliki hati seperti demikian. Hati ini senantiasa menantikan perintah Tuhan dan di segala tempat dan tidak peduli kapan dan di mana, hati ini menyambut apapun yang terjadi pada dirinya. Ayub tidak mengajukan permintaan apapun kepada Tuhan. Apa yang dia tuntut dari dirinya sendiri adalah menunggu, menerima, menghadapi, dan menaati seluruh pengaturan yang berasal dari Tuhan. Ayub percaya ini adalah tugasnya, dan itulah yang benar-benar diinginkan oleh Tuhan. Amin. Saat menonton ini, aku merasa malu akan diriku sendiri. Ayub memuji nama Tuhan bukanlah kata-kata kosong semata. Pujiannya datang dari lubuk hatinya. Iya. Ayub mengetahui otoritas, kemahakuasaan, dan kedaulatan Tuhan. Jadi dia takut akan Tuhan. Dan bisa memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Iya. Karena itu dia tak mengeluh atau menuntut atas apapun yang Tuhan telah tata dan atur. Ayub tidak coba tawar-menawar dengan Tuhan. Dia hanya taat saat dihadapkan
dengan berkat atau bencana. Dia menganggap menanti Tuhan lebih penting daripada hidupnya. Iya. Aku terus berpikir dalam hati, mengapa aku terus tawar-menawar dengan Tuhan? Keras kepala mengejar berkat? Karena Tuhan tidak punya tempat di hatiku, dan aku tak takut akan Tuhan. Aku terlalu mementingkan masa depanku dan mendapatkan berkat. Karena itulah aku tak tunduk kepada Tuhan sama sekali saat jatuh sakit. Aku bisa menikmati berkat karena kasih karunia Tuhan. Dan kuasa Tuhanlah yang membawa penyakit ini kepadaku. Benar. Bisa dibilang Tuhan memberiku semua yang kumiliki. Jadi jika Dia mengambil semuanya, itu kebenaran Tuhan juga. Apa yang membuatku makhluk rendah ini pantas berdebat dengan Tuhan? Jadi, aku berjanji kepada Tuhan. Aku akan tunduk pada pengaturannya. Jika aku harus diasingkan, biarlah itu terjadi. Dimanapun Tuhan menempatkanku, bahkan saat bencana melanda, aku tak akan mengeluh. Dimanapun aku berada, aku akan lakukan tugasku untuk membalas kasih Tuhan. Amin. Kemudian aku pergi ke rumah sakit. Aku merasa gugup di perjalanan ke sana. Aku terus berdoa kepada Tuhan dalam hatiku dan merenungkan firman-Nya, lalu merasakan dukungannya. Perjalanan bersepeda ke rumah sakit terasa mudah. Saat tiba di sana, dokternya berkata, "Selamat. Bulan lalu ada 1,7 miliar salinan virus per mililiter darahmu. Kini hanya ada 560.000. Kau tak terlalu menular." Syukur kepada Tuhan. Dia juga berkata, betapa luar biasanya melihat penurunan itu dalam sebulan. Hebat. Mendengar ini, aku dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan. Aku merasakan betapa hidup dan nyatanya Tuhan. Dia ada tepat di sampingku, memerintah dan mengatur segala hal. Aku merasa sangat dekat dengan Tuhan dalam hatiku saat itu. Dan aku menghargai betapa menakjubkan dan nyatanya situasi yang Tuhan atur untuk masing-masing dari kita. Iya. Mengalami penyakit ini membuat hasratku akan berkat dan motifku yang hina terlihat sangat jelas. Aku mendapatkan pemahaman tentang pandanganku yang keliru, tentang pengejaran dan watak rusakku. Aku juga memiliki apresiasi akan kedaulatan Tuhan. Semua ini datang dari mengalami penghakiman dan hajaran. Iya. Kini aku tak memikirkan kapan akan sembuh dari hepatitis. Aku hanya ingin tunduk pada pengaturan Tuhan dan melakukan tugasku dengan baik di tengah situasi ini. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Iya, iya. 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 Iya.